Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Hamdani MPD, dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam pada program studi Bisnis Digital jurusan Administrasi Bisnis di Politeknik Negeri Samarinda. Dalam mengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, saya mengikuti rencana pembelajaran semester yang telah ditetapkan, di mana dalam pembelajaran mata kuliah Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan ajaran Islam, dan menjadikan ajaran Islam sebagai landasan berpikir, berperilaku dalam kepribadian Islami, dan pengembangan profesi. Di mana dalam praktek pengajaran kali ini, pertemuan akan mencapai kemampuan akhir yang diharapkan, yakni mahasiswa mampu menjelaskan hakikat manusia dalam perspektif Islam, di mana mereka akan mempelajari urgensi memahami hakikat manusia. Yang kedua, mereka akan mempelajari tentang definisi hakikat manusia. Yang ketiga, landasan hakikat manusia. Dan yang terakhir, tentang hakikat-hakikat manusia. Adapun metode pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan modalitas pembelajaran tatap muka, lalu dengan bentuk perkuliahan teoritis, dan strategi yang dilakukan dengan PBL, Problem Based Learning. Lalu metode yang digunakan ialah ceramah, diskusi, tanya jawab, dan problem based learning. Adapun media yang digunakan laptop dan layar televisi. Lalu pembelajaran juga didukung dengan sumber belajar secara mandiri dari aplikasi berbasis web yang telah dibuat pada alamat agamis.glide.pek. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini mahasiswa akan mendengarkan uraian penyampaian dari saya, mengikuti proses diskusi, dan aktif bertanya, dan mereka akan mengerjakan kuis, dan pada akhirnya mereka akan mendengarkan tindak lanjut dari pembelajaran hari ini. Adapun indikator penilaian hari ini ialah ketepatan dalam jawaban pada kuis yang mereka kerjakan untuk mencapai kemampuan yang diharapkan bahwa mereka bisa menjelaskan hakikat manusia dalam perspektif Islam. Berikut pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mahasiswa mahasiswi kelas 2D bisnis digital yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan karunia nikmatnya ya, dan kesempatannya kita bisa hadir tempat ini dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan afiat, yang mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada hari ini mendatangkan rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, di lupa teman-teman kita sampaikan salam cinta kita kepada manusia yang sempurna, manusia yang dengannya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang dengan diutusnya kita bisa mengenal ajaran Islam, yang dengannya juga kita mengenal bahwasanya ada sosok yang paling Allah cintai, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya teman-teman mahasiswa mahasiswi yang saya banggakan ya, teman-teman semua, kita berada di pertemuan kita yang ketiga, di mana pertemuan kita hari ini akan membahas tentang hakikat manusia dalam perspektif Islam. Untuk itu sebelum kita mulai, kami kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya pertemuan kita hari ini mendatangkan keberkahan. Ala hadhihi niyyah wal niyyat as-salihah bi barakati al-Fatihah. Baik, selesai. Baik teman-teman semua, bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat semua ya? Oke, baik. Nah teman-teman, ini merupakan pertemuan lanjutan dari bab kita tentang manusia, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya tentang definisi manusia, asal usul manusia, dan juga tentang unsur-unsur manusia.
di mana pembelajaran sebelumnya itu menegaskan kepada kita bahwa manusia ini bukan hanya terdiri pada jasad saja, tapi ada roh, ada jiwa, ada nafs, yang mana tiga unsur itu yang menjadikan pribadi kita hadir di muka bumi ini. Nah, hari ini kita akan mendekat tentang hakikat manusia dan perspektif Islam. Nah, sebelumnya itu kita absen terlebih dahulu. Ada yang belum hadir di sini? Ada? Hadir semua ya? Oke, absennya sudah semua hadir. Alhamdulillah. Baik, teman-teman, kita akan lanjutkan. Ya, tema pembahasan kita pada hari ini adalah tentang satu, urgensi memahami hakikat manusia. Yang kedua, definisi hakikat manusia. Yang ketiga, landasan hakikat manusia. Yang terakhir adalah inti pokok dari pertemuan kita hari ini. Yakni kita menggali apa saja sebenarnya hakikat manusia ini. Ya, teman-teman, perlu kita ketahui bersama Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Dengan kita mentaati Allah, akan ada ketentraman jiwa dalam diri kita yang kita bisa rasakan. Dan dengan kita mentaati Allah, ingat kepada Allah, dengan segala amal-amal soleh, itu mendatangkan kebahagiaan dalam diri kita. Namun pada kenyataannya, di generasi Z saat sekarang, yang mana generasi ini sangat dekat sekali dengan era digital, maka muncul masalah-masalah sosial. Mau tahu masalah apa saja? Nah, mari kita lihat video berikut. Sebanyak 6,1% penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas alami gangguan kesehatan mental, dikutip dari laman Kemenkes. Gangguan kesehatan mental Gen Z meningkat hingga 200%. Spesialis kedokteran jiwa, Dr. Lahargo Kembaren, SPKJ ungkap mental illness. Pada Gen Z adalah gangguan kecemasan, depresi, dan bunuh diri. Penyebab utama kurangnya kapasitas mental, membuat Gen Z rentan gangguan kesehatan jiwa. Dr. Lahargo soroti dampak teknologi informasi, yang juga lahirkan dampak negatif seperti cyberbullying, adiksi, serta judi online. Ya, demikian dari video sedikit review tentang penelitian ya, tentang bagaimana generasi Z ini mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman, kira-kira apa penyebabnya generasi Z zaman sekarang ini mudah rentan terhadap penyakit ini menurut kalian? Silakan katakan. Ya, silakan bikin gimana ini pendapatnya? Perbedaan paling penting, Pak. Perbedaan Paling orang tua penting orang tua dari zaman ke zaman beda-beda. Wah, Kami bilang paling pentingnya mungkin mengikut ada sebagian mengikut standar barat atau mungkin malah anaknya standar barat jadinya kalau beda. baik, itu tangan ya. Menurut Diki, timbul masalah kesehatan mental itu karena ada standar yang berbeda, ya, yang harusnya umat Islam itu mengikuti gitu ya, tuntunan dalam mengurus anak dengan versi Islam, ya, sesuai dengan keadaban. Tapi tidak sedikit kemudian orang tua itu atau anaknya sendiri itu mengikuti standar dari luar, gitu ya, pengaruh globalisasi mungkin ya. Mungkin ada benar juga ya. Oke, bagus sekali jawabannya. Itu bisa jadi salah satu faktornya ya. Karena tentu pendidikan yang pertama itu di keluarga. Bagus sekali. Ada pendapat yang lain? Kira-kira muncul satu masa biar bilangin deh. Menurut saya itu Pak, biasa kan tergantung ke pertemanannya mereka lagi sih. Kadang kan ada kalau misalkan pertemanan itu bakalan ngaruh ke kehidupan kita. Jadi entah dari kehidupan sehari-hari, terus misalkan aktivitas mereka di kuliah semuanya, ataupun kadang di lingkungan sekitar atau rumah, itu kan mempengaruhi Pak. Jadi kalaupun emang dari bawaannya sudah buruk, itu bakalan ngaruh ke kita juga. Jadi buat kita stres, terus bikin down. Oke, luar biasa ya pendapat saudari ya, bahwa timbul masa itu karena pengaruh pergaulan ya. Kalau teman kita baik, kita dapat pengaruh baik gitu ya. Kalau teman baik, kalau buruk malah sebaliknya juga dapat yang buruk juga. Bukan kalau buka. Yang target yang kita tadi luar biasa itu adalah merupakan bagian pengaruh ya, bahwa pengaruh positif dan negatif dalam kehidupan seseorang itu dari keluarga paling utama ya, lalu kemudian dari pertemanan atau sahabat, karena dua lingkungan inilah yang paling besar mempengaruhi kepribadian kita. Baik, saya kira sudah cukup kan ya, bahwa muncul masalah ini sangat menjadi perhatian kita bersama. Bahkan di dalam penelitian dari WHO bahwa setiap 1 detik itu ada 20
manusia yang bunuh diri. Dan dalam penelitian lain disebutkan bahwasanya ketika seseorang itu depresi, gitu ya, stres, maka akan mendorong orang tersebut melakukan bunuh diri. Dan sebaliknya, semakin seseorang itu tidak stres, gitu ya, maka dia akan berjuang hidupnya itu lebih besar, sehingga dia tidak akan mengambil pilihan dulu. Nah, kalau kita kaitkan dengan konsep Islam tadi, bahwasanya apa? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bahwasanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, tidak stres. Hanya bergantung kepada Allah Sang Maha Kuasa. Tapi sebaliknya, ketika generasi Z ini mulai meninggalkan ajaran-ajaran dari Tuhannya, mulai meninggalkan ajaran Islam, maka yang muncul adalah masalah-masalah yang tidak bisa dia sembuhkan lukanya di batin. Yang dia harus menyembuhkannya. Baik, itu mungkin pengantar kita hari ini betapa pentingnya kita sebagai manusia mengenal diri kita ini sebenarnya siapa kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang sebenarnya kita perankan di dunia ini, agar kita punya kapasitas mental dan tidak mudah stres. Nah, ini dari pendapat ahli juga dari Elhami, beliau mengatakan bahwa kesadaran dan pemahaman ya itu akan semakin mencerminkan prinsip hidup dan kehidupannya. Jadi ketika seseorang itu punya kesadaran dan paham tentang dirinya, dia akan punya kekuatan, dia akan memegang prinsip hidupnya lebih kuat daripada orang yang tidak mengenal dirinya sendiri. Ya contoh saja mungkin mahasiswa gitu ya, kalau dia tidak sadar sebagai mahasiswa, mungkin dia nggak kerjakan tugas, mungkin dia nggak masuk, akhirnya dia gagal sebagai mahasiswa. Tapi kalau mahasiswa yang betul-betul menyadari dirinya sebagai mahasiswa, dia datang ke kampus tepat waktu, dia memperhatikan gurunya, mengerjakan tugas, maka dia menjadi mahasiswa yang baik dan bisa sukses. Begitu juga dengan seorang muslim. Ketika seorang muslim ini menyadari dirinya sebagai seorang muslim, gitu ya, dan mengetahui hakikat dirinya apa, dari mana, siapa, maka ini akan menguatkan prinsip kehidupannya. Sebagaimana pendapat para ahli yang lain dari para ilmuwan barat, kita ambil ya contohnya dari John Robert Powers. Ini salah satu tokoh yang memiliki sekolah pelatihan kepribadian di Amerika Serikat. Beliau mengatakan bahwasanya mengenal diri itu kita harus mengetahui siapa aku, siapa aku, apa kelebihanku, apa kekuranganku, dan apa kemudian peranku. Sehingga dengan itu semua membuat dia lebih percaya diri dan lebih punya tujuan. Ada sebuah penelitian mengatakan bahwa seseorang orang-orang sukses diteliti, ternyata sebagian besar orang sukses itu adalah yang orang yang memiliki perencanaan. Karena dia tahu arah tujuan, maka dia buat rencana. Nah, itu adalah kebiasaan orang sukses. Nah, sehingga dengan kita mengetahui apa keinginan kita, itu menghantarkan kita jauh lebih dekat dengan tujuan kita sebagai manusia, sebagai orang Islam tentu adalah sukses di dunia dan di akhirat sampai kita masuk surganya, insya Allah. Baik teman-teman, begitu pula dengan pendapat Imam Al-Ghazali bahwasanya yang namanya mengenal manusia itu adalah mengenal dari mana aku, sedang di mana aku, siapa aku, atau apa peranku, ya. Dan kemudian untuk apa aku hidup dan hendak kemana. Ketika pertanyaan bisa dijawab teman-teman, maka ini akan menguatkan jati dirinya. Ini yang kata orang anak generasi Z ini ya mencari jati diri ya. Nah, jadi kita adalah menjawab pertanyaan. Lanjut. Nah, teman-teman bisa melihat ya, ini adalah tentang definisi hakikat manusia. Dimana ini menjadi penting ya setelah kita mengetahui permasalahan sebelumnya. Bahwasanya hakikat manusia itu adalah hal-hal pokok yang mendasari manusia itu ada dan eksis. Itu namanya hakikat manusia. Apa? Hal-hal yang mendasari manusia menjadi ada dan eksis. Itulah intinya hakikat manusia. Bagaimana dia bisa ada, bagaimana bisa menjadi eksis. Lanjut. Nah, teman-teman selanjutnya, landasan hakikat manusia ini tercantum dalam surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Yang artinya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah, Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Karena kita diciptakan, maka Allah ingin kita takwa kepada Dia. Inilah konsep inti daripada hakikat manusia. Ini hakikat manusia. Nah, yang pertama adalah hakikat manusia itu adalah makhluk, yakni makhluk yang diciptakan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insana illa liya'budun. Kita akan lebih bersama-sama lagi ya. Mari kita awali sama-sama dengan baca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang ketiga, wa ma khalaqatul, dan aku tidak ciptakan jin wal ins, jin dan manusia. Kenapa jin dulu sebutkan baru manusia? Karena jin dulu yang meninggali bumi, baru manusia. Illa liya'budun, kecuali untuk mengabdi, untuk beribadah. Saya tidak itu atas mengatakan dalam tafsirnya. Liya'budun ini maknanya adalah liya'rifun. Liya'rifun itu berasal dari bahasa Arab, ya. Dan artinya adalah Abbas bahwasanya kita hadir di dunia ini supaya apa? Supaya Allah itu dikenal. Sama siapa? Ciptaannya. Ya. Itulah kemudian kenapa kita hadir di muka bumi. Kalau sudah kenal, maka dia akan sadar posisi dia. Ini kacau ini, harus dihormati, harus diikuti gitu kan? Kita tahu di diri, kita jaga perilaku. Nah, ketika kita sadar bahwa kenal sama Allah Taala, kita akan harusnya akan semakin takut kepada Allah, akan semakin sadar diri dan mengabdi kepada dia satu-satunya tuh Tuhan yang Maha Kuasa. Pas sesuatu yang Maha Kuasa lagi mana? Nah, mungkin teman-teman sudah mulai berpikiran ya. Kenapa sebabnya ada orang ya? Dia itu mudah bertakwa pada Allah, semangat beribadah. Apa kira kalau pengenalan? Karena dia sudah kenal Allah. Sebaliknya, kenapa ada orang muslim yang sudah ibadah atau meremehkan? Karena salah satunya kurang betul-betul mengenal Allah. Ini teman-teman inti kunci menurut saya tidak itu apa? Ya, makhluk yang dimuliakan. Ya, kita baca artinya saja ya. Hakikat manusia yang kedua adalah mukarram, ya, di mana maksudnya adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Artinya apa? Dari dalam surah Quran dikatakan, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan, di lautan, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas segala makhluk yang telah kami ciptakan. Quran surah 1 ayat 7. Jadi kita sudah diciptakan oleh Allah, diberikan kemuliaan, kelebihan. Dalam tafsirnya itu kelebihan apa? Jasa, hati, dan kekuatan dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa mengendalikan makhluk-makhluk yang lain. Ya. Tapi kita makan ikan kan, kita dimudahkan untuk menaklukkan hewan-hewan yang lain. Bukan hewan buas, ya. Dan buas kita yang kena. Hewan-hewan yang bisa dimakan. Nah, lanjut yang ketiga. Hakikat manusia yang ketiga adalah setelah kita diciptakan, dimuliakan, lalu kita diberikan beban, mukallifun. Makhluk yang diberikan beban. Apa bebannya? Setelah tadi ada untuk ibadah sebagai hamba Allah. Nah, ayat ini menegaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya menciptakan. Kan ya, sesungguhnya aku menjadikan khalifah yaitu adalah manusia. Jadi tugas kita di bumi ini cuma dua ya. Tadi yang pertama sebagai hamba Allah ibadah, yang kedua sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Nah, yang hakikat manusia yang ketiga adalah yang ketiga atau keempat ya? Keempat ya. Keempat adalah mukhayyar, makhluk yang diberi kebebasan. Bahwasanya manusia itu diberi kebebasan, bebas memilih terhadap tugas yang diberikan, dia mau amanah atau tidak, dia milih jalan kebaikan atau jalan keburukan. Allah nggak maksa, ya. Allah berfirman, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Maka diilhamkan pada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Ini agak berat bagi kita ya. Disebutkan pertama kali kefasikan dulu, baru kebaikan. Karena luar biasa nafsu kita ini cenderung kepada kefasikan, kemuka. Kita cenderung menjauh kepada Allah kan. Kalau bisa jangan repot, jangan capek gitu kan. Karena nafsu kita itu begitu karakternya. Tingkat ekor tamat bisu. Nah, lanjut yang terakhir, hakikat manusia yang terakhir adalah mujazi. Apa itu mujazi? Makhluk yang mendapatkan balasan. Setelah kita diciptakan, ya, kemudian diberikan kemuliaan, diberikan tugas amanah sebagai hamba atau khalifah, lalu kita diberikan pilihan mau taat atau tidak. Pada akhirnya Allah adil. Allah kan adil, punya nama adil ya, Maha Adil. Allah
kemudian berikan balasan bagi yang amanah untuk balasan yang baik, kalau yang tidak amanah untuk balasannya yang ingkar. Bisa dibacakan artinya mungkin salah satu perempuan janjian mungkin ya silakan ya artinya saja. Adapun orang-orang yang beriman dan mengajarkan amal saleh, maka bagi mereka jannah tempat kediaman sebagai pahala dan adab apa yang mereka kerjakan. Dan adapun yang orang-orang yang fasik atau kafir, maka tempat mereka adalah jahannam. Inilah balasan terima kasih ya balasan dari orang-orang yang menyikapi amanah yang telah Allah berikan. Ya, yang beriman, orang maksud ada ya kufur dan ingkar. Itu tinggal kita saja yang memilih. Kalau kita mau beriman, tempatnya surga, ya penuh kenikmatan ya, dan kita kekal abadi di sana, nggak tua-tua gitu ya. Kemudian kita bebas menghendaki apa saja diberikan. Kemudian bagi kita yang ingkar kepada Allah maka siap-siap, gitu ya. Azab Allah sangat tertentu. Nah sampai sini teman-teman mungkin sudah banyak membahas yang kita bahas. Apabila ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Silakan. Tentang manusia ya. Silakan. Pak, Ya, silakan. kenapa tadi kan bahas nafsu ya? Kenapa nafsu itu selalu menjerumuskan kita ke jalan yang tidak benar itu? Kenapa Tuhan itu menciptakan nafsu itu untuk menjerumus kita ke jalan yang salah gitu, kenapa tidak ke jalan yang benar saja gitu? Oke, bagus dari pertanyaannya. Kenapa ada ciptaan nafsu dan nafsu itu bisa membuat kita itu cenderung berbuat salah gitu ya. Bagus pertanyaannya ya. Nah, teman-teman perlu ketahui bersama bahwasanya Allah itu tidak pernah menzalimi hambanya. Terus Pak, kenapa ada itu? Berarti ada hikmahnya apa? Satu, di dalam Quran surah Al-Mulk ayat 2 berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dan apa? Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi untuk menguji kalian siapa yang paling baik amal. Nah, dalam konteks ujian, namanya ujian teman-teman kalau dulu pernah sekolah SD, SMP, SMA, sampai kuliah sekarang, kalau misalnya pilihan ganda, apakah pilihan gandanya baik-baik semua? Atau ada yang salah jawabannya? Ada. Fungsinya apa? Fungsi pilihan yang salah itu fungsinya apa? Agar menjadi ajang pembuktian bahwa pesertanya ini bisa memilih jawaban yang benar, tidak memilih jawaban yang salah, sehingga kompetensinya itu terlihat. Nah, bisa dipahami saya gambarnya. Kenapa ada ruh, ada jasad, ada nafsu yang mana dari mulut? Karena kalau nggak ngasih hati kan, hati nurani. Yang ngasih apa namanya? Bisikan kebaikan dalam hati kita. Ya ada dari Allah, dari malaikat, melihat. Nah itu teman-teman, agar kemudian kita diuji oleh Allah. Kita cenderung mengikuti hawa nafsu atau mengikuti hati nurani kita, atau mengikuti bisikan malaikat, atau mengikuti ilham dari Allah sebenarnya. Itu fungsinya sebagai ujian. Kalau nggak ada itu kan nggak rame ujiannya kan. Kalau ada ujian, benar semua kan nggak rame kan. Nah, dia posisinya di situ. Kenapa ada setan, kenapa ada nafsu yang bisa menjuruskan. Nah, kita kan uji. Kita udah kapasitas mental apa enggak ya? Bagus pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Cukup? Ya, silakan. Saya mau nanya, kenapa beberapa manusia itu memang nggak dapat kenikmatan beribadah, Pak? Padahal kan misalnya mereka baik, tapi banyak yang nggak dapat kenikmatan beribadah. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Langsung tangan mulai. Kenapa banyak orang tidak mendapatkan kenikmatan ibadah? Nikmat ibadahnya teman-teman itu sebenarnya bukan adalah usaha kita, tapi adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah, ada seorang muridnya yang bertanya kepada guru. Yang murid ini beberapa waktu dia melakukan maksiat. Lalu kemudian dia bertanya kepada saya, "Wahai guruku, kenapa aku belum dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal aku baru saja melakukan maksiat." Lalu gurunya paham ilmu agama bertanya kepadanya, "Bagaimana sholatmu? Apakah engkau menikmatinya?" Apa jawaban muridnya? "Tidak, wahai guruku." Baru dia paham. Oh, ternyata selama ini aku nggak nikmat ibadah atau cenderung tidak melakukan ibadah atau melambat-lambatkan. Oh, ternyata hukuman dari Allah atas kemaksiatan yang aku perbuat. Lalu kata gurunya apa? Ya, karena maksiat itulah Allah hukum kamu tidak dapat menikmati ibadah.
Bisa terjawab ya? Ya tentu kita kan semua pernah membuat kesalahan ya. Tapi sebagai kesalahan ada yang mau bertobat. Nabi mengajarkan kita 100 kali istighfar setiap hari supaya pembersihan terus. Karena kita satu waktu itu tidak menjadi pembersihan. Di waktu itu pembersihan juga. Itu yang terjawab ya. Nah teman-teman, secara menyeluruh gambaran materi kita pada ini adalah seperti mapping ini. Dari manusia tercipta, dari awalnya tidak ada menjadi ada. Ketika diadakan oleh Allah, Allah berikan potensi-potensi kelebihan. Yang mana dengan kita bisa hidup di dunia. Lalu dengan potensi kelebihan itu, Allah berikan amanah tugas. Peran sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah. Lalu kita diberikan pilihan, mukhayyar. Anda amanah atau tidak amanah. Lalu ketika kita memilih, setiap pilihan kita itu mendatangkan konsekuensi yang pada akhirnya surga atau neraka yang kita dapatkan. Tapi ada info bagus nih bagi kita. Apa? Setiap orang Islam pasti masuk surga. Tinggal dua pilihannya. Apa? Masuk surga tanpa mampir di neraka karena dia nggak mau tobat gitu kan. Maka mampir dulu dibersihkan dulu karena Allah maha suci. Hanya menerima yang suci. Atau yang kedua, tadi yang pertama apa? Masuk surga tanpa mampir atau tanpa dihisab gitu ya, tanpa mampir langsung tuh otomatis. Orang mati syahid di situ juga ya. Nah teman-teman, mati syahid dalam ilmu juga masuk ya. Kalau mau ke Palestina boleh ya. Ya. Nah teman-teman, yang kedua adalah orang Islam yang dia banyak berbuat dosa tapi dia belum sembuh taubatnya. Tobat sambal, ya. Tobat besok makan lagi. Padahal sih tapi enak. Nah, itu tobat sambal ini membuat kita akan dibersihkan dulu. Dan satu hari di sana kemudian 1000 tahun di dunia. Jadi jangan ada keinginan kayak di ES sekarang tuh banyak buat video tuh ya. Lagi asik di neraka. Ya, bukan. Udah tahu kan tempat Allah melihat juga ya bahwa ya. Tapi kita kurang pantas gitu ya. Jadi teknologi itu kadang membuat kita kurang etika. Nah, itu teman-teman tantangan kita pada hari ini. Next. Yang ini yang kita sampaikan tadi adalah manusia dari makhluk diciptakan oleh Allah, kemudian sebagai Allah, makhluk yang dimuliakan, yang ketiga mukallifun, makhluk yang diberikan beban hukum, yang keempat mukhayyar, makhluk yang diberikan kebebasan, dan terakhir nama jizi, makhluk yang mendapatkan. Dari kelima ini teman-teman merupakan hakikat diri kita, ya, yang seharusnya kita pahami, kita menemukan, dan kita resapi agar kita bisa menjadi manusia yang paripurna, manusia yang bisa menjadi kehidupan ini dengan sebaik-baiknya menurut versi Allah dan Rasul. Kalau Allah Rasulnya sudah ridho, insya Allah Allah akan buat manusia lain juga ridho, gitu ya. Walaupun nanti ada juga pas-pas kita diuji, gitu ya. Tapi intinya adalah kita cari ridho Allah, Rasulnya, insya Allah manusia juga akan ridho pada umumnya. Ya. Amin ya Rabbal alamin. Demikian yang bisa kita bahas pada materi hari ini. Selanjutnya kita evaluasi dulu, ya. Evaluasinya bisa kita buka HP-nya ya, kita menggunakan teknologi dan kita teman-teman bisa akses di web ini. Silakan next. Ya, ini ya, silakan diakses. Yang mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang diridhoi, dirahmati dari kita sekarang sampai kita kembali kepada Allah. Tugas selanjutnya teman-teman kita mengamalkan sebagai manusia yang memiliki dasar ulama, kita menjaga kewajiban dasar melaksanakan syariat Allah, menjalankan kewajiban nafs, mengontrol hawa nafsu kita, ya, untuk kemudian tidak melakukan atau tidak mengikuti syahwat, ya, atau syubhat di dalam diri kita, dan juga kita jalankan kewajiban tajiruh. Apa kewajiban tajiruh yang kita pelajari sebelumnya, yakni adalah melihat sesuatu itu pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa kita pelajari pada hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Kita akan berjumpa di depan dengan topik bab yang berbeda tentang bab agama dan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan praktek pengajaran kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.